Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revala Wilia Yuslanda dengan NIM 2286206030. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Baik, langsung saja. Yang pertama, yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian, dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Drijakara mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan menghadapi kesukaran. Manusia melakukan mengolah diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri. Ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk ilmu filsafat telah mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia itu, sehingga dapat dibayangkan betapa banyak rumusan pengertian tentang manusia. Pembicaraan mengenai makhluk psikofisik ini laksana suatu permainan yang tidak pernah selesai. Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik multidimensi, serba meliputi, sangat terbuka, dan mempunyai potensi yang agung. 1. Manusia dalam arti filosofi. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Pemahaman manusia yang tidak utuh tentang manusia dapat berakibat fatal bagi perlakuan seseorang terhadap sesamanya. Misalnya saja, pandangan dari teori evolusi yang diperkenalkan Darwin pada abad 19, bisa saja pandangan Darwin tersebut akan menimbulkan sikap kompetitif dalam segala hal, baik ekonomi, politik, budaya, hukum pendidikan maupun lainnya. Bahkan akan menghalalkan berbagai macam cara. Maka agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. Yang pertama, ada aliran materialisme. Aliran yang memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Selanjutnya, aliran spiritualisme. Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa ruh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi. Dan yang terakhir yaitu aliran dualisme. Aliran ini terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Al-Quran memperkenalkan tiga istilah kunci, yaitu kaitem, yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, bashar, dan bani Adam. A. Kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai manusia tunggal, sama seperti ins. Yang B. Kata bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk. Kata ini adalah jamak dari kata basyarah yang berarti kulit. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk musanna atau dua. Yang C. Kata al-nas. Kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Al-anas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Wujud sifat dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialisasi, wujud sifat hakikat manusia meliputi 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan bereksistensi, dan yang ketiga kemampuan hati, 4. Moralitas, 5. Tanggung jawab, 6. Rasa kebebasan, 7. Kewajiban dan hak, 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Di samping sifat manusia, manusia juga merupakan makhluk yang memiliki dimensi, yakni dimensi keindividuan, dimensi kesusilaan, dimensi kesosialan, dan dimensi keberagaman. Implikasi dalam dunia pendidikan. Kesempurnaan manusia yang dianugerahkan Sang Pencipta melalui kemanusiaan membuat manusia mampu memilih, bahkan menciptakan pilihan, dan bertindak sesuai pilihannya. Pendidikan berperan dalam pilihan-pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan kemanusiaan, yang merusak atau membangun, yang mencipta atau menghancurkan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah manusia adalah yang pandai bertanya dan manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir. Dan pengembangan dimensi hakikat manusia
yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh berkembang secara selaras. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.